Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di kantor SD Negeri 2 Bule dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Langsung saja di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah dengan materi permainan tradisional Gobag Sodor. Terus tujuan pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang antara lain: yang pertama, membangun pemahaman mengenai sejarah nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai olahraga tradisional Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kebugaran jasmani melalui pelaksanaan aktivitas fisik yang rutin dan terarah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan koordinasi, keseimbangan, dan kelincahan tubuh secara optimal. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, membentuk sikap sportif, kemampuan kerjasama, serta saling menghormati di antara peserta didik. Dan yang terakhir, menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Oke, selanjutnya untuk produk utama dari pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang ialah video tutorial permainan olahraga tradisional, poster atau infografis tentang manfaat olahraga tradisional, dan pertunjukan atau festival olahraga tradisional. Terus selanjutnya, produk hasil karya. Produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang akan saya publikasikan ialah antara lain pemeran dengan menyelenggarakan pameran hasil karya permainan tradisional Gobag Sodor di sekolah melalui foto, poster, dan praktek permainan, media sosial melalui platform YouTube, TikTok, Instagram untuk mempublikasikan permainan tradisional Gobag Sodor yang telah dipraktekkan. Kompetensi antar tingkat kelas dalam sebuah permainan Gobag Sodor dan gerak karya hasil produk permainan tradisional dengan menggunakan komunitas belajar PJOK. Untuk selanjutnya, pertanyaan kunci yang perlu dijawab dari pembelajaran berbasis proyek ialah bagaimana cara melestarikan dan mempromosikan olahraga permainan tradisional kepada masyarakat luas dengan melihat perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang. Terus selanjutnya, tipe proyek. Yang pertama, tantangan membuat karya. Yang kedua, eksplorasi jawaban dari pertanyaan abstrak. Yang ketiga, investigasi. Yang keempat, memilih sikap dalam sebuah isu yang ada. Yang kelima, memecahkan masalah dalam dunia nyata. Terus tipe proyek yang saya pilih untuk pembelajaran berbasis proyek ialah memecahkan masalah dalam dunia nyata. Proyek yang memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah nyata terkait olahraga tradisional, seperti kurangnya minat generasi anak-anak, generasi muda, kurangnya lapangan atau fasilitas, atau kurangnya pengetahuan tentang aturan permainan, serta melatih untuk berpikir kritis, mencari informasi, bekerja sama dalam tim, dan mengambil keputusan dalam permainan tradisional Gobag Sodor. Untuk metode pembelajaran, yang pertama pendidikan gerak, yang kedua pendidikan kebugaran, yang ketiga
pembelajaran sport education atau SEM. Terus metode pembelajaran yang saya pilih untuk pembelajaran berbasis project ialah model pembelajaran sport education. Pembelajaran yang memberikan kesempatan setiap peserta didik untuk terlibat secara langsung dan nyata sesuai dengan kemampuannya. Pembelajaran yang menekankan pada pengalaman belajar yang autentik, kerjasama tim, dan kompetisi sehat yang semuanya merupakan aspek penting dalam olahraga tradisional gobag sodor. Jadi nanti permainan gobag sodor ini akan dilaksanakan untuk kelas-kelas besar ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan kita pakai adalah kelas 4, 5, dan 6. Terus lanjut pelaksanaannya. Proyek permainan tradisional gobag sodor akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan tempat di lapangan Sekolah Dasar Negeri 2 Bule, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Untuk lama proyek berjalan selama 2 hari dengan melakukan evaluasi dan refleksi atas proyek yang telah berjalan. Selanjutnya, ke depan proyek permainan tradisional gobag sodor akan berjalan dengan jadwal yang terstruktur dan terencana sampai peserta didik memahami, mengetahui, dan mampu mempraktikkan sesuai dengan peraturan permainan. Selanjutnya, mata pelajaran yang dilibatkan. Jadi nanti saya akan melibatkan Bapak dan Ibu guru untuk membantu saya dalam program gobag sodor ya, dengan cara SEM yang dititik beratkan ke anak didik. Jadi mata pelajaran yang akan saya libatkan yang pertama nanti agama sama Pak Agus nih. Untuk yang kedua guru kelas 3 sama Pak Eldi. Terus yang ketiga guru kelas 5 dengan Bu Febri. Jadi nanti mohon untuk kerjasamanya untuk membantu saya melakukan permainan gobag sodor dengan model SEM. Terus untuk peran-perannya, untuk Pak Agus guru PAI ya, peserta didik. Sebentar. Ini ya. Untuk Pak Agus nanti peserta didik dapat menyusun sebuah peraturan, laporan, presentasi, dan membuat video tutorial tentang cara bermain gobag sodor secara lengkap dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus keterkaitan guru kelas 3, peserta didik dapat membuat poster sejarah permainan gobag sodor dengan lengkap beserta gambar ilustrasi yang menarik. Selanjutnya, keterkaitan guru kelas 5, peserta didik dapat belajar menghitung hasil perolehan skor setiap tim yang telah selesai melaksanakan permainan tradisional gobag sodor serta menentukan tim yang telah memenangkan permainan. Lanjut, rancangan. Pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang termasuk intrakurikuler, yaitu merupakan jenis pembelajaran atau permainan yang dilaksanakan dalam jam pelajaran formal. Selanjutnya, untuk tabel karakteristik. Yang pertama tadi mata pelajaran yang menjadi lokomotif, yaitu mata pelajaran PJOK. Selanjutnya, mata pelajaran lainnya yang terlibat tadi PAI, guru kelas 3 dan terus selanjutnya tabel karakteristik. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif PJOK, mata pelajaran lainnya yang terlibat tadi PAI, guru kelas 3 dan guru kelas 5. Peran yang terlibat rekan sejawat guru SD Negeri 2 Bule, peserta didik kelas 4, 5, dan 6.
Untuk lokasi lapangan sekolah SD Negeri 2 Bule, Kecamatan Danisrono. Produk yang dihasilkan video tutorial permainan olahraga tradisional gobag sodor. Teknologi yang digunakan kamera, sound system, dan laptop. Oke, selanjutnya tabel gambar besar. Tingkat satuan pendidikan di SD Negeri 2 Bule, kelasnya 4, 5, dan 6. Tema olahraga tradisional dan kesehatan. Topik permainan tradisional gobag sodor. Terus waktu 240 menit. Jadi 4 jam. Nanti kita ambil 2 hari saja. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila: gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Elemen subelemen yang pertama, gotong royong melalui kerjasama dalam kelompok, mandiri melalui berdoa sebelum pembelajaran, bernalar kritis melalui informasi dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, kreatif melalui merancang variasi permainan gobag sodor. Yang kelima, berkebinekaan global melalui mengenal keberagaman permainan tradisional dari berbagai daerah. Tujuan pembelajarannya memahami sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai jenis olahraga tradisional Indonesia, meningkatkan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik yang teratur, mengembangkan koordinasi, keseimbangan, dan kelincahan tubuh. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa. Yang kelima, mengembangkan sikap sportif, kerjasama, dan saling menghormati. Yang keenam, menghargai keberagaman budaya olahraga di Indonesia. Pembagian peran: penjaga gobag sodor, penyerang gobag sodor, wasit utama, hakim garis setiap kotak gobag sodor, dan pencatat skor atau nilai. Untuk aset atau kekuatan sekolah yang digunakan: lapangan sekolah SD Negeri 2 Bule, lapangan gobag sodor, peluit, bendera hakim garis, papan pencatat skor, sound system, dan kamera. Alur pembelajaran. Alur pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, peluncuran proyek. Menampilkan video pendek yang menunjukkan peserta didik sedang bermain gobag sodor dengan penuh semangat, dapat meningkatkan minat peserta didik. Guru dapat mengajak peserta didik untuk bermain gobag sodor secara singkat supaya mereka memahami aturan dan keseruan permainan gobag sodor. Pengumpulan informasi. Membuat daftar pertanyaan terkait dengan permainan gobag sodor, mencatat semua informasi yang didapatkan dalam permainan gobag sodor, merangkum informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk tabel, diagram, atau peta pikiran. Pengembangan dan umpan balik. Membuat desain lapangan permainan yang berbeda dari biasanya, misalnya dengan mengubah ukuran lapangan, melakukan refleksi terhadap permainan gobag sodor. Yang terakhir, yang presentasi, menyampaikan presentasi secara lisan dengan menggunakan media visual seperti PowerPoint, poster, dan video. Mempraktikkan secara langsung permainan gobag sodor dengan peraturan yang sudah ditentukan. Jadi itu tadi adalah pemaparan dalam melakukan gobag sodor. Mungkin Bapak Ibu ada umpan balik supaya nanti bisa berjalan dengan lancar. Monggo. Ya, Bu Eka.
tahapan dalam pelaksanaannya nanti bagaimana untuk lapangan ini yang digunakan di halaman sekolah ini atau di lapangan ini? Ya, terima kasih untuk berita ya. Jadi nanti untuk pelaksanaan dan tahapannya nanti akan semuanya dilakukan di lapangan atas ya. Jadi karena di SD Negeri 2 Bulir tidak ada halamannya, tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas permainan, jadi nanti kita semuanya pindah ke lapangan atas ya. Jadi dari pembuatan lapangan nanti papan skor dan lain sebagainya nanti kita lakukan semuanya di lapangan. Oke, mungkin yang lain. Betul. Febri, berapa jumlah pemain dalam satu tim? Jadi nanti setiap tim itu terdiri dari 3 sampai 6 pemain, jadi menyesuaikan, dan nanti pelaksanaannya antar kelas ya. Jadi dari kelas 4, 5, dan 6. Dikala atau pada saat kelas 4 dan 5 bermain, jadi nanti yang melakukan kepanitiaan kelas 6 dan seterusnya. Jadi nanti setiap permainan kemungkinan 4 melihat dari anak didik kita, nanti kemungkinan setiap tim berisikan 4 pemain ya. Jadi perwakilan saja biar lebih seru. Jadi anak-anak nanti biar terangsang mewakili kelasnya masing-masing. Jadi lebih semangat. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Bu, cukup? Terima kasih Pak kawan yang telah membuat kepada kami. Saya hanya sebagai kepala sekolah ini hanya memberi masukan. Jadi nanti tadi aku sudah ditanyakan sama guru kelas 6 masalah tempat. Jadi saya hanya menyarankan buat serapi mungkin sehingga nanti dalam pelaksanaan permainan Bapak Saudara yang telah dibantu oleh Bapak Ibu Guru itu jalan dengan baik. Jadi mohon nanti cara pembuatan Bapak itu dibuat rapi. Itu saja masukan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala. Jadi terima kasih untuk masukan-masukannya untuk pelaksanaan nanti pada saat game atau permainan gubak sodor yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 nanti. Terima kasih. Oke, mungkin yang lain? Betul untuk untuk rapat atau pembahasan pada diseminasi PJOK dengan tema gubak sodor cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.